حي على حي الحمد لله على توفيقه وإحسانه والشكر له على عظيم لطفه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan keamanan, sehingga dengan izin Allah, dengan kekuatan dari Allah, kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini, dengan ibadah yang kita kerjakan, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Semoga dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu hal yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berkaitan dengan lidah kita. Ada bahaya dari lisan yang kadang manusia menganggap sepele, padahal ucapan tersebut itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kalau itu kebaikan, maka bernilai pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Dan kalau itu dosa, ternyata keburukan tersebut juga terus berlanjut sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya pada suatu hari Mu'adz
bin Jabal bersama dengan Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu pada suatu pagi aku berada dekat dari beliau, sementara kami berjalan, dan saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amal yang akan memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka. Maka beliau bersabda, kamu telah bertanya sesuatu yang besar, dan sesungguhnya ia benar-benar akan mudah bagi yang Allah mudahkan atasnya, yaitu kamu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan salat seseorang di tengah malam. Lalu beliau membacakan dalam Al-Quran yang artinya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan hati, sebagaimana balasan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 16-17. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku berikan pokok perkara dan tiangnya dan puncak kejayaannya? Maka aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak kejayaannya adalah jihad. Lalu beliau bersabda, maukah aku tunjukkan pengendali semua itu? Maka aku menjawab, ya wahai Rasulullah, tentu. Maka beliau memegang lidahnya seraya berkata, tahan atasmu yang ini. Saya bertanya, wahai Rasulullah, kita akan disisa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Maka beliau menjawab, celaka kamu wahai Mu'adz, tidaklah yang menyungkurkan manusia di atas wajah-wajah mereka di neraka, melainkan karena hasil buruk lidah mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kemudian kadang orang tidak sadari ketika dia berbicara dengan lidahnya, dan dia anggap bahwasanya itulah perkara yang sepele, padahal itu membawa pada dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanih. Kebanyakan mayoritas kesalahan pada anak Adam adalah pada lisannya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan mengucapkan sebuah kata dari yang diridhai Allah, dan dia tidak menduga kalimat itu mencapai sejauh itu. Allah menakdirkan untuknya ridhonya dengan sebab itu hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya ada seorang yang mengucapkan sebuah kata dari yang dibenci oleh Allah, dan dia tidak menduga kalimat itu mencapai sejauh itu. Allah Azza wa Jalla menakdirkan untuknya murkanya dengan sebab itu hingga hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sangat berhati-hati dengan lidah mereka. Pada suatu hari Umar bin Khattab mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Sementara dia sedang menarik lidahnya, Umar berkata, hentikan, semoga Allah mengampunimu. Abu Bakar berkata kepadanya, inna hadza
auradani al-mawarid. Sesungguhnya lisanku ini yang menjerumuskanku kepada kehancuran. Kemudian juga Ibrahim At-Taimi berkata, aku diberi kabar orang yang mendampingi Ar-Rabi bin Huthaim selama 20 tahun bahwa dia tidak pernah mendengarkan suatu kata tercela darinya sedikit pun. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai lidah, ucapkanlah yang baik, niscaya kamu beruntung, dan diamlah, niscaya kamu selamat sebelum kamu menyesal. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah adalah merupakan hal yang bisa menghantarkan kepada kecintaan Allah kalau kita berucap dengan apa-apa yang diridhai Allah, dan bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah kalau kemudian berucap yang membawa pada kerusakan, membawa kepada celaan kepada orang yang beriman, menyakiti orang beriman. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh telah memikul kebohongan dan dosa nyata. Maka ketika seorang ingin berbicara, maka berbicara dengan berbicara yang terbaik. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Ketika seorang tidak menjaga lidahnya, berarti dia tidak merasakan bahwasanya ada dua malaikat yang selalu mencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafazkan sebuah ucapan kecuali padanya ada raqib dan atid yang mencatatnya. Ketika seorang juga berbicara dengan sembrono, berarti dia kurang dalam keimanannya kepada surga dan neraka dan azab kubur. Dan juga terdapat dalam hatinya penyakit hasad, penyakit takabur, penyakit saling membenci, penyakit yang dengki yang ingin merusak atau mengganggu orang lain. Yang ini semuanya adalah sangat berbahaya. Yang ini tentu adalah hal yang kita takutkan bersama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya tidaklah orang yang menyungkurkan manusia di atas wajah-wajah mereka di neraka, melainkan karena hasil buruk dari lidah mereka. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa contoh dari bahaya lidah yang tidak terkontrol, yang mungkin itu karena tidak paham atau mungkin belum sampai ilmunya, yaitu berkenaan dengan kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil maupun yang samar. Di antaranya adalah dia berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah, dan berfatwa tanpa ilmu, memutuskan hukum dengan selain ajaran yang diturunkan oleh Allah, berdoa kepada selain Allah, bertanya kepada tukang ramal, bersumpah dengan selain nama Allah, yang seharusnya wallahi diganti dengan demi ayah atau demi ibu atau demi benda-benda yang lain. Padahal itu hanya Allah saja yang menggunakan makhluk-makhluknya untuk bersumpah. Wasyamsi, demi matahari, dan lain sebagainya. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, maka kita bersumpah dengan wallahi, dengan menyebut nama Allah. Kemudian juga dengan adanya sumpah dusta dengan sengaja, kesaksian palsu, menuduh dusta dan mengada-ngada, dan juga misalnya menyuruh anak kecil untuk mengambil sesuatu dan diberikan
diiming-iming dengan imbalan. Tetapi ternyata ketika dia sudah mengerjakannya tidak diberikan imbalannya. Ini adalah kedustaan. Pada suatu hari Abdullah bin Amir mengatakan, pada suatu hari aku dipanggil oleh ibuku, sedang Rasulullah SAW duduk di rumah kami. Hai, kemari, nanti aku beri kamu sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apa yang ingin kamu berikan kepadanya? Dia berkata, aku akan memberi kurma. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ketahuilah, sesungguhnya jika kamu tidak memberinya sesuatu, maka dicatat atasmu satu dusta. Ini tentunya dalam Islam perkara yang kecil, janji-janji yang kecil pun itu dianggap ketika tidak memenuhi itu sudah dianggap dusta. Apalagi ketika berjanji dengan perkara-perkara yang besar, yang ini akan membawa efek yang besar bagi umat manusia, maka tentu harus dikerjakan dengan baik dan ditunaikan atas apa yang telah dijanjikannya. Kemudian jemaah sekalian, menghibah, yaitu menyebutkan kejelekan orang lain di hadapan umat manusia, tujuannya adalah untuk mencela, untuk menjatuhkan, bukan mencari solusi. Tapi ketika menghibah ini kan dibutuhkan di kehakiman atau di pengadilan, atau sudah mengadu kepada yang berwenang, maka itu dibolehkan dengan sesuai dengan kebutuhannya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya sebutkan satu lagi adalah mencaci syaitan, mencaci ayam dan binatang. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu syaitan wa ta'awadzu billahi min syarrih. Janganlah selalu mencela syaitan, namun berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Ya, jangan sedikit-sedikit ada yang salah, kamu syaitan, sedikit-sedikit syaitan gitu ya. Ini adalah hal yang harus kita jaga lidah kita dari mengucapkan hal seperti itu. Kemudian mencela angin, mencela binatang, mencela ayam yang berkokok, itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentu ketika kita bisa menjaga lisan kita, maka insyaallah Allah memberikan kepada kita keridhaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keislaman kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri kebaikan seorang muslim adalah yang bisa meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Kalau kita berbicara yang sia-sia, bahkan menyakiti orang lain, maka berarti kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai seorang muslim yang baik. Kemudian terhindar dari azab Allah. Ketika kita bisa menjaga lisan kita, maka insya Allah Allah akan menghindarkan azab pada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah membebaskan diri kita, jiwa kita dari kesusahan, kegelisahan, problematika hidup. Itu kalau kita bisa menjaga lisan kita. Kalau kita bisa bergaul dengan baik dengan saudara kita kaum muslimin, maka hidup kita akan terasa tenang. Tapi kalau kesana kemari banyak celaan, banyak gunjingan, banyak kemudian ghibah dan lain sebagainya, justru menjadi masalah dalam diri kita. Ketenangan akan dicabut oleh Allah. Fa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk selalu berbicara yang terbaik, untuk menjaga lisan kita agar selalu berbicara, berkata dengan perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa ghirallahil muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim perlu mengendalikan diri kita.
Seorang yang kuat adalah seorang yang bisa mengendalikan dirinya dari amarah, dari berbagai macam gangguan-gangguan dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mudah terpancing emosinya atau membuat perkara-perkara lebih besar bahayanya ketika dia menghadapi berbagai macam gangguan dari orang di sekitarnya. Dia bisa mengontrol hartanya yang tidak kemudian kebablasan dengan bermewah dan kemudian menjadikan dirinya lupa bahwa di sana ada hak untuk fakir miskin, bahwa di sana ada hak untuk fi sabilillah. Wa may yuqa sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa terhindar dirinya dari kekihiran dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mungkin kita hanya memuaskan diri kita untuk kepentingan pribadi kita atau keluarga kita. Tapi hakikatnya dalam harta-harta yang kita miliki itu ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, itu salah satu sebabnya adalah karena adanya orang-orang fakir di sekitar kita. Maka merupakan keindahan Islam ketika kita bisa mengendalikan diri kita dalam ucapan, dalam mengendalikan harta yang kita miliki, yang tidak sampai kemudian bermewah-mewahan, bermegah-megahan, lupa dengan kewajiban yang harus kita berikan. Kemudian kita lupa waktu. Kadang waktu untuk istirahat masih bekerja. Padahal waja'alna al-laila libasa. Dijadikanlah malam untuk istirahat. Maka kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik, sehingga insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang mana akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Marilah kita memperbanyak bersalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله خبير بما تصنعون. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم